Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sudah tepatkah kebijakan lepas masker di tempat terbuka dan apa saja resikonya? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI melalui aplikasi Zoom. Selamat siang Pak Hermawan, salam sehat Pak. Selamat siang, Eva, sehat selalu. Baik, Pak Hermawan, apakah kebijakan relaksasi penggunaan masker tepat diterapkan saat ini? Secara substantif, bagaimana yang disampaikan Bapak Presiden ya melalui press conference kemarin sore itu tidak ada masalah, proporsional disampaikan bahwa bagi mereka yang tidak berisiko terpapar keramaian dan kerumunan di area terbuka itu boleh-boleh saja dibuka masker. Nah ini hal yang saya pikir bijak ya disampaikan oleh Bapak Presiden. Kemudian tetap dianjurkan bagi mereka yang ada di dalam ruangan, bagi mereka yang sedang sakit, terutama influenza dan seterusnya, agar tetap bermasker termasuk di tempat-tempat transportasi, di ruang-ruang alat transportasi umum. Nah, hanya saja yang menjadi catatan kita, ketika ini disampaikan, masyarakat kita secara umum memang sudah permisif sebagian, sudah ada yang excuse dan sudah banyak yang melepas masker, terutama atas kesadaran dia tidak terpapar dengan keramaian dan kerumunan di area terbuka. Nah, secara substantif ini proporsional dan wajar. Tetapi secara komunikasi publik dan juga psikologi komunikasi, nah ini sebagian dari perspektif kesehatan dianggap terlalu cepat, mengingat pandemi sendiri belum dicabut oleh WHO dalam kondisi global sebagai pandemi, dan juga kita mengalami transisi epidemiologi di mana ada penyakit-penyakit seperti tuberkulosis yang memang Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia, termasuk penyakit-penyakit lain seperti hepatitis akut, with unknown etiology dan lainnya, yang memang pada proporsi ini penggunaan masker itu masih dianjurkan dan menjadi bagian dari kebiasaan yang baik di menghadapi situasi global yang memang masih dalam suasana pandemi. Nah, pada sisi ini saja timing yang kita melihat apa yang disampaikan Bapak Presiden, andai pada waktu yang tepat ketika nanti sebulan setelah ada momentum Lebaran melihat evaluasi kasus itu tidak ada kenaikan yang signifikan, itu rasanya cocok dan tepat. Tetapi karena sekarang baru berjarak 2 minggu setelah Lebaran, kelihatan memang belum utuh untuk timing ini untuk disampaikan seperti tadi di hadapan publik. Begitu. Baik, soal timing Anda sampaikan terlalu cepat. Nah, bagaimana juga agar kebijakan ini tidak menimbulkan euforia berlebihan di masyarakat? Memang inilah yang kita khawatirkan. Sebelum ini saja, itu sebenarnya sudah terjadi permisivisme di tengah masyarakat, tinggal bagaimana pengawasan dan pemantauan oleh Satgas COVID. Tetapi begitu dibolehkan dalam tanda kutip diberi ruang secara resmi melalui pernyataan seorang Bapak Presiden, maka khawatirnya ini akan menjadi tanda kutip penghalalan yang semua aktivitas di luar ruangan itu dimungkinkan untuk tidak bermasker. Nah, penyalahan terjemahan inilah yang kita khawatirkan, sehingga memang komunikasi publik akan lebih tepat kalau itu momentumnya sebulan setelah Lebaran, mengingat hasil evaluasi yang kita berharap memang tidak ada signifikan kasus kenaikan lagi setelah adanya relaksasi, Mbak Eva. Ya, artinya komunikasi publik harus dikuatkan dan tetap dijelaskan lebih detail ya, aturannya ada. Pak Hermawan, seperti yang Anda sampaikan tadi, lepas masker hanya di ruang terbuka yang tidak padat orang, lansia yang memiliki komorbid dan yang sakit batuk pilek tetap memakai masker, serta di ruang tertutup dan juga transportasi publik juga tetap harus memakai masker ya, Pak Hermawan? Betul sekali. Harapan kita Kementerian Kesehatan beserta jejaring sampai ke Dinas Kesehatan di daerah terus melakukan upaya promosi dan juga edukasi perilaku kesehatan ini, sehingga apa yang disampaikan Bapak Presiden betul-betul bisa dilengkapi atas kesadaran, baik pada level personal awareness maupun community awareness, sehingga tidak serta-merta bebas dan merdeka dari penggunaan masker, tetapi penggunaan secara proporsional dan terbatas pada resiko yang sangat minim, oleh karena kita juga ada di ruang terbuka tanpa ada keramaian dan kerumunan di dalamnya, Pak Eva. Baik. Ya, dengan kebijakan ini artinya Indonesia sudah siapkah transisi menuju endemi? Apa catatan IAKMI agar Indonesia betul-betul siap menuju endemi? PR besar kita masih di persoalan vaksinasi. Cakupan vaksinasi kita dari target 208 juta itu belum menembus angka 80%.
Maknanya kita sebenarnya masih punya PR untuk menuntaskan target 208 juta. Karena itu adalah 70% dari populasi kita yang lebih dari 270 juta penduduk. Dan catatan kita, vaksinasi itu bukan perlindungan yang menjamin 100% orang terpapar. Tetapi dia perlindungan untuk meminimalisir resiko kesakitan dan keparahan penyakit apabila terpapar. Maka dalam konteks dinamika mobilitas internasional sebenarnya pada negara-negara yang masih tinggi kasus seharusnya tetap ada upaya screening termasuk testing dan tracing dari perjalanan internasional. Nah, di dalam negeri inilah yang memang kita harus fullkan dengan vaksinasi yang kita harus kejar untuk dosis kedua dan bahkan sekarang udah masuk ke dosis ketiga atau booster untuk terus digencarkan, Mbak Eva. Mudah-mudahan ini terus dikejar sehingga ada momentum komunikasi yang lebih intens lagi bulan-bulan ke depan apabila dievaluasi sudah terkontrol lebih baik. Ini harapan kita. Baik, akselerasi vaksinasi harus terus digencarkan. Terima kasih Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Pak Hermawan.